Halo, selamat malam. Selamat malam. Oke, oke, udah terdengar ya. Masih ada yang kerja. Soalnya kok dikit banget ini ya, kok cuma 5 orang. Biasanya udah banyak jam segini. Oke, nanti kita tunggu 3 menit lagi ya. 3 menit lagi. Nanti kita mulai jam 10 lewat 10. Hmm. Nah, oke, kita mulai aja ya. Soalnya udah pas waktunya jam 10 lewat 10 ya. Jadi kita mulai. Nah, untuk malam ini kita akan belajar tentang bab 7 ya, modul kita bab 7. Ini pertemuan ke-8 ya. Jadi kita di malam ini akan belajar bab 7 mengenai sentralisasi ya. Jadi teman-teman kan udah terdengar suara saya kan? Halo? Nanti. Oh, oke, udah terdengar ya. Nah, jadi di dalam organisasi ya, di dalam organisasi itu kita udah pasti sering mendengar, terutama dia di organisasi yang biasanya berukuran besar ya, baik pun biasanya pemerintahan ataupun perusahaan ya. Jadi kita udah sering mendengar yang namanya kata sentralisasi ya, atau ada juga desentralisasi. Tapi nanti akan kita bahas terakhir desentralisasinya. Cuma modul kita malam ini memfokuskan tentang belajar tentang sentralisasi. Nah, eh, udah pernah dengar kata sentralisasi kan? Nah, jadi sentralisasi dalam organisasi biasanya paling paling banyak atau paling sering digunakan oleh pemerintah pusat ataupun oleh pemimpin pusat atau maksudnya di sini sentralisasi ini adalah suatu kebijakan dalam pengambilan keputusan yang sering diambil alih oleh pemerintah pusat atau pimpinan pusat. Nah, itu dia sentralisasi. Oke, sekilas tentang sentralisasi. Nah, di sini
ada dua outline belajar kita. Yang pertama kita membahas adalah definisi dari sentralisasi. Yang kedua yaitu kita akan belajar mengapa atau pentingnya derajat sentralisasi yang sesuai ya. Oke. Kita lanjut ya. Nah, di sini kita bisa lihat dari bagan atau dari apa namanya ini. Coba kita lihat dari diagram dari gambar ini ya. Nah, di sini kita akan melihat ada di sini satu orang ya. Ini di tengah-tengah atau dibuat dia pusat ya. Ini ada satu orang di pusatnya. Nah, di sini ada beberapa katakanlah ini cabang ya atau unit. Nah, ini ada beberapa unit atau cabang 1 2 3 4 5. Nah, jadi dari gambar ini adalah salah satu gambar yang mencontohkan bagaimana contoh dari sentralisasi tadi ya. Jadi sentralisasi tadi dia coba lihat ini. Ada ini tanda panahnya kan dari misalnya nih dari pusat ke cabang atau dari cabang ke pusat. Nah, kalau biasanya itu dari pusat ini dia akan menyampaikan keputusan atau dalam arti dia akan mengambil keputusan kemudian disampaikan ke cabang. Nah, tetapi dari cabang di sini kita lihat dia memang ada tanda panahnya tapi hanya bisa memberikan informasi ya, dan mereka akan menunggu biasanya menunggu keputusan yang sifatnya final itu biasanya dari pusat. Nah, jadi dari gambar ini dapat kita simpulkan atau dapat kita artikan bahwa sentralisasi itu intinya adalah terpusat atau biasanya keputusan itu diambil alih ya dari pimpinan paling atas atau paling pusat, itu dia. Nah, coba kita lihat di sini pengertian dari sentralisasi ya. Coba kita tentar ya. Mana nih? Oke. Yang merah jadi. Oke. Nah, coba kita lihat di sini apa dikatakan pengertian dari sentralisasi. Nah, secara umum atau sering kita dengar bahwa sentralisasi itu bisa dikatakan adalah sebuah kekuasaan atau bisa juga disebut sebagai wewenang ya, wewenang yang penuh ya. Jadi wewenang penuh dipegang oleh pusat. Makanya tadi dari awal saya jelaskan bahwa sentralisasi itu biasanya artinya adalah terpusat ya, itu dia. Nah, makanya di sini dikatakan bahwa kekuasaan atau wewenang penuh dipegang oleh pusat dalam pengambilan keputusan dalam sebuah organisasi ya. Jadi di dalam organisasi itu segala sesuatu yang berkaitan dengan kebijakan, keputusan ya, itu akan diambil alih oleh pimpinan atau diambil alih oleh kekuasaan penuh oleh pusat ya. Nah, dikatakan lagi bahwa konsentrasi pengambilan keputusan pada tingkatan hierarki tinggi menunjukkan tingkat sentralisasi yang tinggi dan sebaliknya. Nah, ini maksudnya adalah ketika keputusan itu paling banyak hierarki. Kemarin kita udah belajar hierarki ya, masih ingat ya apa itu hierarki ya, tingkatan tadi ya, tingkatan jabatan tadi. Nah, di sini dikatakan bahwa konsentrasi pengambilan, maksudnya semakin banyak keputusan itu artinya konsentrasi ya. Semakin banyak keputusan yang diambil oleh tingkatan hierarki tinggi. Maksudnya hierarki tinggi tadi adalah siapa? Siapa itu? Yaitu adalah pemimpin pusat atau kita katakan sentralisasi ya. Itu menunjukkan tingkat sentralisasi yang tinggi ya. Jadi di sana akan terjadi tingkat sentralisasi yang tinggi. Nah, dan sebaliknya, maksudnya sebaliknya di sini adalah ketika hierarki atau ketika keputusan pada tingkatan hierarki diambil oleh hierarki yang rendah, bisa dikatakan bahwa tingkat sentralisasinya rendah ya, itu dia.
Nah, makanya dikatakan sebenarnya ini kita bolak-balik nanti ya. Jadi makanya dikatakan bahwa sentralisasi itu adalah sifatnya atau wewenang penuh diambil oleh pusat. Itu intinya. Oke, ada mau ditanya dari sini? Ada mau ditanya dari sini? Nah, jadi maksudnya di sini adalah selain ini maksudnya dikatakan bahwa sentralisasi itu menunjukkan derajat tersebarnya wewenang untuk mengambil suatu keputusan dan mengumumkan penyebaran organisasi secara geografis. Maksudnya adalah bahwa bahwa keputusan itu adalah memang benar-benar berasal dari pusat, bukan karena dia letaknya berbeda, jadi dikatakan di sini bahwa organisasi tadi bukan penyebarannya karena secara geografis, tapi memang benar-benar karena keputusan itu harus diambil oleh pusat. Ya, itu dia makanya dikatakan adalah sentralisasi. Ya, itu dia. Oke, jadi dari gambar ini bisa kita lihat ya, udah bisa jelas ya bahwa sentralisasi itu adalah pusatnya, ada pusatnya. Nah, yang menjadi pusatnya di sini yaitu yang ini ya, yang berdiri baik kita katakanlah ini adalah A ya. Jadi ini adalah contoh sentralisasi dan ini adalah contoh pusatnya di mana dia akan sepenuhnya atau kekuasaan atau wewenang penuhnya yang diambil oleh si A tersebut. Nah, itulah dia yang disebut dengan sentralisasi. Oke, ada mau ditanya? Kalau tidak ada mau ditanya, biar kita lanjut. Yang panasan. Kita lanjut ya. Nah, di slide kita yang selanjutnya kita akan belajar tentang di sini dikatakan bahwa di dalam sentralisasi tadi ada berbagai kondisi yang berkaitan dengan pemahaman mengenai sentralisasi ya. Jadi ini maksudnya adalah bahwa untuk memperjelas pemahaman mengenai sentralisasi tadi ya, dilakukanlah berbagai kondisi yang berkaitan dengan pemahaman mengenai sentralisasi. Nah, yang pertama dikatakan di sini bahwa sentralisasi hanya berkaitan dengan otoritas formal dalam organisasi. Maksudnya di sini adalah otoritas formal itu adalah contoh lembaga-lembaga formal dalam sebuah organisasi ya. Nah, di sini di buku kita dikatakan bahwa coba saya baca ya di buku kita, karena secara resmi sentralisasi memang dinyatakan hanya berkaitan dengan anggota organisasi yang diberi otoritas formal oleh organisasi untuk mengambil keputusan. Tetapi bisa muncul pertanyaan berkaitan dengan anggota organisasi yang memiliki otoritas tidak formal dalam pengambilan keputusan ya. Jadi di sini maksudnya adalah bahwa di dalam pengambilan keputusan tadi yang sifatnya sentralisasi adalah hanya orang-orang yang mempunyai otoritas formal ya. Jadi itu hanya orang-orang yang bekerja di dalam perusahaan tersebut yang mempunyai otoritas formal dalam pengambilan sebuah keputusan ya. Nah, yang kedua dikatakan bahwa kebijakan perusahaan bisa membatasi desentralisasi. Ya, karena kenapa di sini desentralisasi katanya dibatasi? Karena segala sesuatunya tadi bahwa sentralisasi tadi bersifatnya diambil oleh pusat ya. Makanya biarpun ada kebijakan dari desentralisasi atau dari cabang misalnya, ya tetap tidak bisa. Karena kenapa? Karena sifatnya akan keputusannya akan akhirnya dari pusat. Nah, di sini desentralisasi hanya berhak bagaimana? Biasanya hanya menyarankan, gitu dia ya. Kalau misalnya bagaimana keputusan akhirnya, ya itu akan tergantung kepada sentralisasi. Oke. Nah, yang kedua, coba kita lihat apa maksudnya adalah dikatakan bahwa banyak organisasi yang mencoba mendorong pengambilan keputusan agar bisa dilakukan pada tingkatan hierarki yang lebih rendah. Maksudnya adalah bahwa
banyak tadi dalam organisasi misalnya kan karena ada organisasi, ada pusatnya, ada cabangnya. Nah, jadi ada beberapa organisasi cabang ya yang mencoba mengambil keputusan ya, tetapi keputusan tadi akan tetap di mana? Akan tetap maksudnya akan tetap di diputuskan oleh siapa? Oleh sentralisasi tadi ya, itu dia. Nah, di sini kebijakan-kebijakan dari desentralisasi akan terbatasi ya karena itu tadi, karena kembali ke sentralisasi tadi ya. Jadi biarpun ada misalnya kebijakannya, eh, pokoknya segala sesuatu tadi yang berhubungan dengan kebijakan akan tetap diambil oleh sentralisasi. Jadi makanya di sini kebijakan perusahaan desentralisasi akan terbatasi. Ya contohnya ketika misalnya kita seorang karyawan, nah biarpun misalnya ada misalnya ide kita, ya ide kita sampaikan, nah tetapi tidak ada gunanya karena kenapa? Karena segala sesuatu keputusan tadi akan diambil oleh atasan kita. Itulah contoh sentralisasi dan desentralisasi sederhana. Kita lah misalnya karyawan sebagai desentralisasi, atasan kita lah sebagai sentralisasi ya. Nah, yang ketiga dikatakan bahwa sentralisasi seringkali diartikan sebagai pengambilan keputusan yang dikonsentrasikan di satu titik ya. Jadi maksudnya adalah di satu titik bagaimana? Nah, dikatakan bahwa banyak pihak yang setuju bahwa sentralisasi bisa diartikan sebagai pengambilan keputusan dikonsentrasikan di satu titik. Tapi arti dari pernyataan ini tidaklah cukup jelas ya, maksudnya bahwa satu unit pun tingkatan hierarki ya. Nah, jadi di sini dikatakan adalah satu titik itu bahwa yang mengambil keputusan itu artinya adalah bukan perorangan ya, tidak dianggap bersifat perorangan ya, tetapi adalah siapa? Ya badannya tadi ya, jadi pimpinannya tadi yang dimaksud di sini adalah dikonsentrasikan di satu titik ya. Nah, jadi bagi misalnya nih bagi teman-teman misalnya kalau bekerja ya, ketika misalnya ada suatu kebijakan dibuat oleh perusahaan, nah kalau misalnya perusahaan tadi sifatnya sentralisasi ya, jadi segala kebijakan itu datangnya dari mana? Dari pusat ya, biarpun misalnya dikatakan bahwa kebijakan tadi itu diterapkan di cabang, tapi kalau misalnya kebijakan yang dibuat adalah bersifat sentralisasi, ya tetap itu adalah asalnya dari mana? Dari pusat. Itu dia ya. Nah, coba saya foto dulu. Absen dulu ya. Apa ini? Apa nih lagi yang kerja? Oke. Ada mau ditanya dari sini? Oke. Apa itu? Oh, iya, jelas. Jadi dulu ya. Nah, jadi dulu pernah nggak kalian dengar sekarang pemerintah daerah, pemerintah pusat katanya. Apa nih yang di negara kita misalnya yang baru-baru ini yang dikatakan otonomi daerah? Pernah nggak kalian dengar otonomi daerah? Nah, ya. Jadi kan negara kita akhir-akhir ini melakukan kebijakan apa? Otonomi. Iya, jadi otonomi daerah itu adalah salah satu contoh sifat dari desentralisasi. Ya, diingat ya, desentralisasi ya. Nah, dulunya kita itu bersifat sentralisasi. Ya, itu pemerintahan kita mungkin 20 tahun yang lalu ya, sekitar pokoknya dulu ya, tapi sekarang kita udah sifatnya kenapa? Iya, ya memang nggak apa-apa sih ya, tapi tahunya kita kan. Nah, jadi dulunya itu kita adalah salah satu negara yang mempunyai kebijakan contoh sentralisasi. Nah, jadi keputusan itu apa-apa diambil oleh pusat. Nah, tapi ada juga kelemahannya, yaitu tadi kelemahannya terlebih kepada misalnya negara kita kan negara besar. Nah, kalau misalnya kebijakan tadi semua diambil alih oleh pusat,
bagaimana? Kira-kira bagaimana perkembangannya? Cepat, lambat, atau sedang? Gimana? Nah, ya, ya. Tapi itu bedanya ya. Cuma setiap kebijakan itu ya pasti ada yang diuntungkan, pasti ada yang dirugikan. Jadi sama. Jadi kalau misalnya desentralisasi sama sentralisasi ya ada plus minusnya gitu dia. Nah, jadi kalau sekarang memang kita udah dikasih yaitu otonomi daerah. Itu yang dikatakan dengan otonomi daerah. Itu adalah salah satu contoh penerapan desentralisasi di bidang pemerintahan kita sekarang ya. Jadi tidak harus semuanya lagi misalnya dari pemerintah pusat. Kalau coba sekarang misalnya contoh sekarang kita lagi apa nih? Lagi ada masalah. Contoh sekarang kan lagi ada virus nih, ya kan? Tetapi memang kemarin kan kebijakannya memang harus semua harus dari pusat ininya, ya kan? Misalnya nggak boleh kebijakannya diambil per daerah pertama-tama. Tetapi sekarang kan udah dikasih otoritas. Nah, bagi misalnya nih daerah yang mau lockdown gitu. Tapi kemarin sebelum-sebelumnya kan nggak dikasih sama pemerintah pusat. Nah, itulah salah satu contoh sentralisasi atau desentralisasi di bidang pemerintahan. Ya, itu dia. Oke, bagus ya pertanyaannya. Ada lagi mau ditanya? Oke, kalau tidak ada mau ditanya, kita lanjut ya. Nah, ya, udah saya foto absennya nanti terakhir bukan bukan ya. Jadi saya foto dulu baru habis itu nanti saya absen gitu saya. Enggak saya absen satu-satu dulu. Ya, oke, tuh itu dia ya. Jadi itulah tadi contoh desentralisasi atau sentralisasi di bidang pemerintahan ya. Nah, sekarang kita masuk yang keempat yaitu adalah teknologi informasi yang terus-menerus memantau keputusan-keputusan yang bersifat desentralistik bisa dimanfaatkan untuk menerapkan pengendalian yang bersifat sentralistik ya. Jadi maksudnya tadi bahwa sekarang kan teknologi kan sudah semakin maju ya kan. Nah, jadi eh, teknologi tadi ya digunakan pusat bagaimana untuk mengkontrol atau mengecek ya. Karena kan dengan teknologi informasi biasanya kita akan mendapat informasi bagaimana yang lebih gampang ya. Jadi dari situ bisa mereka mengkontrol atau mengecek bagaimana tadi uh, misalnya contoh cabang organisasi tersebut tadi ya. Jadi dari sini bisa bisa mereka memantau keputusan-keputusannya ya dari teknologi informasi bagaimana penyampaiannya dari pusat ke cabangnya tadi ya. Jadi itu dia gunanya teknologi informasi. Oke, nomor 5 yaitu pengambilan keputusan informasi oleh bawahan bisa membuat pengambilan keputusan yang sentralistik menjadi bersifat desentralistik. Nah, maksudnya di sini adalah ketika ketika tadi kebijakan tadi ya misalnya nih diambil oleh bawahan atau pemerintahan daerah atau perusahaan cabang. Nah, itu bisa membuat tadi yang sentralistik tadi sifatnya tapi sifatnya ya bersifat desentralistik ya. Bukan berarti dia jadi sentralistik tapi sifatnya aja. Karena kenapa? Mungkin ya bisa saja karena eh, sarannya dari atau keputusan misalnya yang diambil desentralistik tadi misalnya bagus ya mungkin bagus lah intinya jadi sentralistik tadi bisa menerimanya ya sehingga karena dia bisa menerima jadi itu adalah keputusan bisa bersifat desentralistik itu dia ya. Oke, ada mau ditanya dari sini? Kayaknya ada satu lagi deh yang belum ngirim. Siapa Mbak? Mbak siapa itu? Kayaknya Mbak Mbak Sylvia. Siapa? Mbak Siti Alfiah ya. Dia yang nggak bisa megang handphone itu ya. Waduh, gimana rupanya? Parah rupanya bosnya. Waduh, tapi nggak semua ini juga ya. Ada juga yang nggak ini ya, yang kurang beruntung ya. Oke lah, nggak apa-apa itu nanti bisanya itu. Nah, dari sini ada mau ditanya dari sini biar kita lanjut.
Oke. Nah, jadi dari penjelasan kita tadi ya dapatlah dikatakanlah di sini secara lengkap bagaimana definisi atau pengertian dari sentralisasi tadi. Nah, dikatakan di sini bahwa sentralisasi tadi adalah derajat atau tingkat konsentrasi, ya itu tadi udah kita jelaskan di awal ya kan, derajat atau tingkat konsentrasi. Maksudnya tingkat konsentrasi ini seberapa sering ya, itu di atau seberapa banyak ya, itu arti konsentrasi di sini. Jadi, seberapa banyak yang diberikan kepada pemegang otoritas resmi, baik berupa individu, unit, unit, bagian ataupun tingkatan hierarki, ya, itu dia. Atau sering juga dikatakan di sini biasanya tingkatan hierarki yang posisinya lebih tinggi dalam organisasi. Ya, nggak mungkin kan yang dikasih keputusan atau kebijakan ke pimpinan bawah. Yang jelas adalah sama siapa, yaitu adalah sama pemimpin paling atas ya. Nah, jadi untuk memiliki kebebasan dalam menetapkan pilihan keputusan sehingga karyawan dari tingkatan hierarki yang lebih rendah dalam organisasi hanya memiliki kesempatan yang minimal untuk memberikan masukan ataupun input terhadap tugas yang harus mereka kerjakan. Nah, di sini maksudnya gini, ketika kebijakan tadi ya diberikan oleh siapa? Oleh atasan atau oleh sentralisasi tadi. Nah, kepada siapa? Yaitu tadi bisa kepada otoritas resmi, bisa kepada berupa individu atau unit ya di dalam suatu organisasi tadi ya. Misalnya tadi yaitu kepala cabangnya ataupun manajernya ya, yaitu dia mempunyai posisi atau wewenang dalam apa? Dalam menetapkan keputusan ya, sehingga karyawan tadi misalnya kita yang karyawan misalnya yang lebih rendah dalam organisasi hanya memberikan masukan ya. Jadi kita hanya memberikan masukan ketika misalnya menurut kita kebijakan tadi kurang baik atau misalnya ada kebijakan yang harus kita utarakan yang menurut kita bagus ya, kita sifatnya hanya bagaimana? Hanya menyarankan ya, hanya memberi masukan atau input. Diterima atau tidaknya yaitu tetap keputusan diambil oleh atasan kita. Iya, itu dia. Tapi kalau sekarang kan karena udah misalnya kalau di pemerintahan dikasih otonomi daerah, ya jadi mereka berhak membuat kebijakan di daerahnya masing-masing ya. Jadi mereka hanya ya, jadi mereka hanya melaporkan. Misalnya ketika misalnya contoh pemerintah daerah A misalnya nih, mereka membuat suatu kebijakan. Nah, yang misalnya ada kebijakan yang mereka inginkan gitu kan, yang misalnya sifatnya menurut pemerintah daerah A itu akan bagus. Nah, jadi mereka akan membuat perda. Makanya ada sekarang perda. Pernah dengar kata perda kan? Peraturan daerah gitu ya kan? Nah, itu adalah salah satu contoh apa? Salah satu contoh yang diberi desentralisasi. Nah, jadi keputusan setelah mereka membuat kebijakan tadi, nah mereka hanya melaporkan kepada siapa? Kepada pemerintahan pusat ya. Bagus atau tidaknya ya nanti pemerintah pusat yang akan menilainya. Tetapi untuk keputusannya sudah diambil oleh pemerintah daerah tadi. Enggak, pemerintah daerah tadi. Itu dia sifatnya, bedanya. Ya. Oke, kita lanjut. Ada lagi mau ditanya dari pengertian sentralisasi ini? Nah, jadi kalau misalnya ada pertanyaan atau ada soal nanti, intinya kalau misalnya kita mendengar kata sentralisasi dan desentralisasi, cuma gampang ya. Yang pertama kalau misalnya sentral ya, jadi kita ingat aja kalau sentral itu artinya apa? Pusat ya. Jadi makanya dibilang sentral fak, sentral, pokoknya yang ada kata-kata sentralnya biasanya itu berkaitan dengan pusat atau titik itu aja ya. Jadi kalau kalau misalnya ada kata desentralisasi, oh berarti ini berkaitan dengan cabang daerah ya atau bawahan, itu aja intinya. Pokoknya yang perlu paling diingat adalah kata sentralnya tadi. Oh, berarti kalau udah ada kata sentral berarti ini pusat. Diingat aja pusat kita, ya kan? Pusat kita adalah sentral. Sentral dari kita apa? Apa? Pusat kan? Nah, pusat kita ya, itu aja intinya. Ya, berarti apa itu? Hmm.
Ya. Oh, tapi kan iya. Ya, tapi kan gini, kan kalau misalnya Perda itu memang itu kan ditandatangani oleh misalnya DPR sama pimpinan daerahnya, gitu kan. Nah, kalau ya kalau udah peraturan dari pusat, ya tetap dari pusat gitu, nggak ada hubungannya. Nah, tapi kalau misalnya kan, tetapi kan ada kebijakan yang memang benar-benar kebijakan itu tidak boleh diambil oleh siapa? Oleh pemerintah daerah. Atau memang kebijakan itu harus memang benar-benar dari pemerintah pusat gitu. Nah, pertanyaan Masnya tadi misalnya ketika kebijakannya misalnya yang dibuat oleh pemerintah pusat tadi kurang kurang relevan di dalam pemerintah masyarakat gitu kan. Misalnya kurang diterima atau kurang kebijakannya kurang kena gitu masuk Mas kan ke masyarakat gitu, kurang impact-nya. Nah, bagaimana mereka ingin mengubahnya menjadi desentralisasi gitu kan. Nah, jadi ya namanya sentralisasi tadi ya tetap harus dari pusat pengambilan keputusannya. Ya, kalau misalnya mereka tadi sifatnya bagaimana? Ya hanya menyarankan, mungkin mereka mengasih apa? Kritik. Ya itu yang bisa dilakukan oleh siapa? Oleh pemerintah daerah. Mereka mungkin hanya bisa memberikan masukan atau misalnya ya mereka melaporkan bahwa misalnya kebijakannya kurang baik penerapannya di dalam masyarakat atau misalnya masyarakat kurang kurang dia dalam mengenai dampaknya terhadap masyarakat kurang baik gitu. Nah, diterima atau tidaknya oleh pemerintah pusat itu menjadi wewenang pemerintah pusat ya. Jadi yang penting pemerintah daerah tadi sudah bagaimana? Sudah memberikan apa? Masukan. Itulah di sini makanya dikatakan adalah hanya memberikan masukan terhadap siapa? Terhadap atasannya atau terhadap pemerintah pusat. Itu dia. Oke, bagus ya Mas ya. Ada lagi Mas mau ditanya? Oke, kalau tidak ada kita lanjut. Nah, jadi di dalam buku kita dikatakan di sini ada berbagai kondisi yang berkaitan dengan pemahaman mengenai sentralisasi. Nah, yang pertama tadi sebenarnya ini mengulang ya. Yang mengulang tadi yang nomor satu dikatakan di sini di buku kita bahwa sentralisasi hanya berkaitan dengan otoritas formal dalam organisasi. Ya, jadi itu dia ya. Jadi artinya di sini bahwa katanya organisasi tidak akan berkaitan dengan organisasi informal ya. Jadi ya namanya kalau misalnya sentralisasi terpusat ya mereka hanya berkaitan dengan siapa? Dengan otoritas yang formal ya. Dan mereka tidak akan berkaitan dengan organisasi informal atau mereka hanya berkaitan dengan apa otoritas resmi di dalam sebuah organisasi ya itu dia makanya diingat di sini bahwa mereka hanya berkaitan dengan otoritas formal berarti kalau mendengar kata formal itu berarti resmi ya hanya organisasi yang resmi itu dia. Nah yang kedua dikatakan bahwa kebijakan perusahaan bisa membatasi desentralisasi. Ya, itu tadi ya udah kita jelaskan di awal bahwa karena itu yang Mas tanya tadi ya itulah yang Mas tadi nanya kena gimana kalau misalnya tadi sentralisasi tadi rupanya kebijakannya tidak berdampak bagus terhadap masyarakat. Nah, yaitu makanya dikatakan di sini bahwa kebijakan tadi bisa membatasi desentralisasi. Desentralisasi di sini adalah tadi contohnya kebijakan yang dari daerah tadi. Ya, biarpun mereka misalnya ada mempunyai kebijakan, tetapi karena kebijakannya tadi udah diambil alih oleh pusat atau wewenangnya tadi, yaitu tadi jadi terbatasilah kebijakan yang diambil oleh daerah tadi. Tidak bisalah mereka memprotes atau tidak bisa mereka mengembangkan apa yang menjadi kebijakan yang mereka miliki. Nah, maksudnya di sini akan terdapat berbagai kebijakan yang sesungguhnya membatasi hierarki yang lebih rendah. Yang lebih rendah di sini yaitu kita, misalnya contoh ya karyawan ya, contohnya pemerintah daerah, camat ya. Tapi yang mengambil keputusan misalnya harus tetap gubernur gitu. Ya, itu dia. Jadi kebijakannya terbatasi.
Selain itu, di sini dikatakan bahwa sentralisasi seringkali diartikan sebagai pengambilan keputusan yang dikonsentrasikan di satu titik, ya. Artinya bahwa tingkatan hierarki yang paling tinggi dalam organisasi adalah bukan individu, unit ataupun bagian dari tingkatan hierarki. Nah, jadi yang mengambil tadi adalah siapa? Yaitu hierarki yang paling tinggi di dalam organisasi, bukan individu ya, bukan bersifat individu atau unit ya. Jadi unit di sini ya desentralisasi, individu di sini termasuk desentralisasi, tetapi adalah hierarki yang paling tinggi. Oke? Ada mau ditanya dari sini? Nah, selanjutnya kita lanjut ya. Kita lanjutkan. Selain yang tadi kan kita juga mendengar tadi bahwa teknologi ya. Jadi teknologi informasi yang terus-menerus memantau keputusan yang bersifat desentralistik ya, bisa dimanfaatkan untuk menetapkan pengendalian yang bersifat sentralistik. Artinya bahwa teknik pengelolaan informasi tadi yang mampu memantau secara terus-menerus bagaimana pengambilan suatu keputusan ya. Tadi udah kita jelaskan karena berkat adanya informasi ya, jadi pengelolaan informasi yang baik tadi ya, jadi akan mampu memantau bagaimana proses pengambilan keputusan yang bersifat desentralistik ya. Itu dia yang menjadi sentralistik. Oke, yang selanjutnya di sini dikatakan bahwa seluruh informasi yang disampaikan dari satu pihak ke pihak lain perlu diinterpretasikan oleh pihak yang menerima agar bisa dipahami. Diinterpretasikan maksudnya apa? Ada yang tahu? Pernah nggak kata mendengar diinterpretasikan? Ya, itu dia ya. Jadi diinterpretasikan itu kayak kita lebih ke, iya, bisa dikatakan dipesankan lah ya. Jadi perlu diinterpretasikan tadi, lebih dipesankan ya. Jadi pesannya tadi maksudnya eh, atau apa nih, atau pendapat atau iya, jadi lebih pesannya tadi lebih tersampaikan atau lebih bisa dipahami gitu dia maksudnya diinterpretasikan. Bagaimana penerapannya gitu ya. Oke, itu dia. Jadi makanya di dalam sentralisasi tadi kan, karena kan sentralisasi itu kan tadi misalnya apa-apa harus dari pusat. Nah, kalau misalnya kita kemarin kan udah belajar hierarki, karena ini juga berkaitan disinggung dengan hierarki gitu kan. Nah, kalau hierarki itu misalnya semakin tinggi hierarki, bagaimana kemarin proses informasi? Coba ada yang nggak yang masih ingat? Ketika kita kemarin belajar bagaimana tingkatan hierarki kan, karena hierarki itu bagaimana proses arus informasi dari atas sampai kepada siapa? Paling atas kepada sampai paling bawah, itu dia kan. Nah, jadi di sini makanya dikatakan bahwa seluruh informasi yang disampaikan dari satu pihak ke pihak lain perlu diinterpretasikan ya oleh pihak yang menerima agar bisa bagaimana dipahami ya. Karena itu apa? Karena adanya hierarki tadi ya. Masih ingat kan yang kemarin kita belajar hierarki kan? Ya, itu dia maksudnya ya diinterpretasikan. Karena kan kalau semakin tinggi tingkatan hierarki, biasanya bagaimana arus informasi? Bagaimana biasanya arus informasinya harus lebih besar. Iya, harus semakin lengkap. Itu dia gunanya ya. Ketika misalnya yang disampaikan atasan ke bawahannya tidak lengkap, bagaimana nanti apa karyawan yang paling bawah mengerti, itu dia. Oke, kalau tidak ada lagi kita lanjut. Nah, di sini eh, di dalam organisasi tadi biasanya kita sudah sering kan kalau misalnya di dalam sentralisasi atau misalnya pengambilan keputusan, pasti kita akan sering mendengar kata-kata misalnya otoritas ya kan, baru apa lagi,
komando, ya namanya atasan, pasti sering siapa bosnya gitu kan, siapa otoritasnya, siapa yang berhak mengambil wewenangnya. Nah, pernah nggak kalian dengar kata-kata misalnya otoritas gitu kan? Ini otoritasnya ini atau yang berwenang di sini adalah si A, yang punya otoritas di sini si B gitu kan. Nah, coba kita lihat di sini dikatakan bahwa apa yang dimaksud dengan otoritas. Nah, di dalam sentralisasi itu biasanya otoritas itu adalah hak atau wewenang untuk bertindak atau memerintahkan pihak lain agar bertindak menuju tercapainya tujuan suatu organisasi. Nah, makanya pernah nggak kalian dengar orang ketika ada suatu masalah gitu terjadi misalnya masalah, dia pasti bilang saya yang bertanggung jawab katanya. Ketika misalnya udah ada nih masalah besar, nah kamu gak usah takut nanti kalau ada masalah atau apa-apa, saya yang bertanggung jawab gitu. Nah, itu adalah salah satu contoh bagaimana otoritas ya. Itulah dia, berarti dia kenapa dia bisa mengatakan seperti itu? Karena biasanya dia ada atau bisa dikasih otoritas atau wewenang ya. Contoh di pemerintahan biasanya paling sering terjadi. Kalau misalnya eh apa biasanya ini masalah perizinan gitu kan, ada masalah pokoknya yang berkaitan misalnya antara pemerintah biasanya sama sama pihak luar, biasanya ada pengusaha gitu kan, ketika misalnya ada terjadi masalah dibuat oleh perusahaan, misalnya ada nih masyarakat yang melaporkan atau misalnya perusahaan tidak bagus, nah biasanya yang marah ada misalnya marah nih pemerintahnya. Biasanya dia kan yang bilang, saya yang bertanggung jawab, silahkan ditutup perusahaannya kalau memang bermasalah. Nah, itu kenapa dia bisa mengatakan itu? Karena dia memang mempunyai otoritas di situ ya. Dia mempunyai kewenangan atau hak di situ. Itulah dia maksudnya otoritas. Nah, selain itu bahwa otoritas itu akan menunjukkan pentingnya pengertian mengenai hak atau kewenangan. Ya, jadi menunjukkan pentingnya pengertian mengenai hak atau kewenangan yang menunjukkan bahwa pembahasan dilakukan dalam lingkup organisasi yang resmi ya. Itu dia. Jadi makanya otoritas tadi itu adalah hak dan kewenangan kita. Nah, selain itu dikatakan bahwa setiap posisi dalam manajerial organisasi memiliki kewenangan yang spesifik. Tahu nggak maksudnya ini bagaimana? Yang nomor 3 ini. Nah, makanya ketika misalnya kita bekerja atau kita misalnya ada jabatan kita, ya, dan kita itu akan dikasih apa? Kewenangan, tetapi ada sifatnya masing-masing ya, ada spesifiknya, ada bagiannya gitu. Bukan berarti ketika kita misalnya ada jabatan, tetapi kita bisa mengkontrol semuanya, enggak. Ya, pasti ada apa? Ya, pasti ada bidangnya masing-masing. Itu dia ya. Contoh misalnya kalau di perusahaan, ketika misalnya kita punya misalnya jabatan bagian HRD, ya otoritas dia bagaimana? Ya hanya bagian perekrutan, memecat karyawan atau mengurangi karyawan. Itu bagian siapa? Yaitu biasanya bagian HRD-nya. Tidak ada hak siapa di situ. Misalnya dia kerja di bagian keuangan. Nah, tiba-tiba dia mau memecat karyawan. Kira-kira ada nggak wewenang dia di situ? Ada nggak otoritas dia di situ? Ya tidak ada, ya kan? Karena mereka udah dikasih kewenangan atau kewenangan yang sifatnya spesifik. Nah, contoh lain ketika misalnya tadi ada bermasalahan di keuangan misalnya, tiba-tiba ada bagian produksi pengen tahu. Nah, itu kira-kira cocok nggak? Matching nggak? Enggak kan? Karena kenapa? Karena memang dia tidak dikasih kewenangan di situ. Nah, selanjutnya dikatakan bahwa di sini apa nih yang selanjutnya nih? Otoritas tidak secara langsung dimiliki oleh pribadi pemegang posisi dan bukan menempel pada seseorang yang menempati posisi tersebut. Apa maksudnya ini? Nah, ketika misalnya kita bekerja atau ketika kita misalnya mempunyai suatu jabatan, ya, nah di situ kita akan mempunyai yang namanya apa? Otoritas. Tetapi perlu diingat ya, ketika kita tidak berada di posisi itu lagi, suatu saat misalnya kita melepaskan jabatan kita atau kita misalnya keluar dari jabatan yang kita miliki sebelumnya. Nah, di situ juga kita akan melepaskan apa? Otoritas yang kita miliki. Jadi kita tidak akan mempunyai hak lagi. Misalnya ini contohnya yang paling banyak ini apa? Contohnya gubernur,
apalagi contohnya bupati yang misalnya dipilih oleh rakyat. Nah, ketika mereka ada otoritas, ada jabatannya, mereka bagaimana? Mempunyai hak. Tetapi ketika mereka udah pensiun atau udah melepaskan jabatannya, kira-kira mereka masih punya kewenangan nggak lagi masih misalnya menyuruh orang? Nah, ya itu dia. Jadi itulah yang dimaksud di sini adalah otoritas tidak secara langsung dimiliki oleh pribadi pemegang posisi, ya, dan bukan menempel pada seorang yang menempati posisi tersebut. Nah, itu tadi saya contoh misalnya ketika saya contoh misalnya jadi seorang CEO misalnya di sebuah perusahaan. Katakanlah perusahaan terbesar ya kan? Amin. Nah, jadi ketika saya menjadi seorang CEO, ya segala tahu kan CEO kan? Tahu nggak CEO itu apa? Oke, ya orang ekonomi harus tahu dong. Ya, jadi ketika misalnya saya seorang CEO di dalam sebuah perusahaan, nah biasanya seorang CEO itu dia akan mengambil semua kebijakan yang ada di dalam sebuah perusahaan. Dialah yang mempunyai otoritas terhadap semua bentuk kebijakan, keputusan diambil oleh siapa? CEO biasanya. Nah, di sana ketika dia menjadi seorang CEO, dia akan mempunyai otoritas tadi. Nah, tetapi ketika dia tidak menjadi seorang CEO lagi atau udah dilepaskan tadi jabatan CEO-nya, kira-kira dia masih mempunyai otoritas atau tidak? Tidak. Itu dia, ya. Maksudnya. Oke, ada mau ditanya dari otoritas? Oke, jelas ya. Nah, selain otoritas, kita selain otoritas, kita juga berbicara tentang di sini ada namanya rantai komando, ya. Jadi, kok udah lewat? Waduh. Oh iya, ini terbalik berarti slide-nya, nggak apa-apa ya. Oke, nah masih otoritas pasnya ini. Jadi di dalam otoritas tadi ya, jadi di otoritas tadi ada dua jenis otoritas. Nah ini diingat ya, kalau misalnya ada nanti soal ini perlu sering ini keluar ini ujian ini atau misalnya di ya hari-hari sih perlu kita tahu juga itu. Nah kalau misalnya ada nanti yang bertanya eh, sebutkanlah dua jenis otoritas atau apa sih? Coba jelaskan dua otoritas, jenis otoritas. Nah, yang pertama adalah apa? Otoritas lini ya. Yang kedua adalah otoritas staf. Nah, kalau otoritas lini itu maksudnya yang bagaimana? Nah, otoritas lini itu adalah menunjukkan otoritas yang dimiliki oleh seorang atasan terhadap seluruh kegiatan di bawahnya ya. Itu dia artinya dari otoritas lini. Nah, yang kedua ada namanya otoritas staf ya. Otoritas itu bagaimana? Otoritas staf itu hanya sifatnya memberikan saran kepada para pemegang posisi lini. Posisi lini tadi maksudnya adalah yaitu tadi misalnya bos, manajer ya yang berhak mengambil keputusan lah di dalam sebuah organisasi gitu kan. Nah, dan selanjutnya dikatakan bahwa otoritas staf tidak memiliki kewenangan untuk membuat saran mereka menjadi kenyataan ya. Jadi ya mereka hanya menyarankan, tidak diperkenankan untuk membuat saran mereka menjadi kenyataan. Artinya bagaimana? Iya, ya. Jadi artinya bagaimana bahwa otoritas lini itu otoritas bukan bukan lini ya, maaf ini bukan lini ya. Ini artinya otoritas staf itu sifatnya bagaimana? Terbatas ya, terbatas. Itu dia ya. Ini staf ya, sorry. Salah ketik tadi. Nah, itu dia. Oke, ada mau ditanya dari otoritas lini sama otoritas staf? Jelas ya kalau misalnya nanti ada apa otoritas lini, apa otoritas staf. Nah, udah boleh lah ya tanpa di ini lagi. Udah ngerti lah oh bahwa kalau otoritas lini itu ya hanya dimiliki oleh atasan terhadap terhadap bawahannya. Otoritas yang dimiliki oleh atasan ya. Jadi seluruh keputusan tadi ya dimiliki oleh atasan kita. Nah, tapi sebenarnya ada satu lagi ya yang kurang ya. Jadi satu lagi biasanya selain otoritas lini dan otoritas staf ada yang namanya otoritas apa?
fungsional. Nanti bisa dicari di bukunya, tidak ada dibuat ya. Jadi ada namanya otoritas fungsional. Apa ini maksudnya? Adalah melakukan pekerjaan yang telah diberikan dan melakukan koordinasi dengan bagian lain terkait dengan pekerjaannya ya. Jadi yang pertama tadi ada otoritas lini, yang kedua ada otoritas staf. Tapi diingat ya, kalau otoritas lini itu bagaimana sifatnya, apa? Memerintah, mengontrol, apalagi membuat keputusan ya terhadap siapa? Terhadap bawahannya. Yaitu siapa tadi bawahannya? Adalah otoritas staf ataupun otoritas fungsional. Nah, yang kedua, otoritas staf tadi bagaimana? Hanya memberikan saran kepada siapa? Kepada atasannya, atau hanya memberikan masukan terhadap bagian yang lain. Itu dia fungsinya otoritas staf. Nah, yang selanjutnya yaitu apa? Otoritas fungsional ya. Jadi otoritas fungsional itu akan melakukan pekerjaan yang telah diberikan dan melakukan koordinasi dengan bagian lain terkait dengan pekerjaannya. Oke? Ada mau ditanya dari otoritas ini? Coba satu lagi ya, diingat nanti ya, otoritas apa ya? Iya, otoritas fungsional ya. Jadi sifat fungsional tadi itu yaitu tadi akan melakukan pekerjaan. Oke? Di bukunya kita tidak ada dibuat. Oke, kalau tidak ada, mari kita lanjut. Ada lagi yang mau ditanya dari otoritas? Jelas ya? Oke, kalau jelas kita lanjut. Nah, selanjutnya kita akan berbicara bagaimana rantai komando ya. Jadi di rantai komando ini biasanya akan menunjukkan bagaimana contoh sebuah skema organisasi, baik misalnya perusahaan manufaktur atau misalnya pemerintahan ya. Jadi di dalam rantai komando ini kita akan melihat bagaimana sebuah skema organisasi di dalam bagaimana contoh sebuah skema organisasi di dalam sebuah organisasi ya. Gimana yang bilangnya ya? Skema organisasi di dalam sebuah organisasi. Pas ya? Pasnya kan? Ya, coba kita lihat ya. Baru dikatakan di sini apa yang dimaksud dengan rantai komando. Nah, coba kita lihat di sini dikatakan rantai komando tadi adalah hubungan antara atasan dengan para bawahannya. Ingat ya, yang dimulai pada posisi puncak organisasi. Nah, posisi puncak organisasi tadi di sini siapa? Misalnya kalau misalnya di dalam sebuah perusahaan, kalau misalnya posisi puncaknya misalnya direktur utama, ya berarti akan dimulai dari siapa? Direktur utama. Ya, itu dia. Nah, kalau misalnya di posisi perusahaan, karena kan setiap perusahaan sistem organisasinya bagaimana? Berbeda ya, apalagi misalnya perusahaan besar sama perusahaan kecil, yaitu pasti bagaimana? Pasti sistem organisasinya berbeda. Nah, kemudian akan menyebar dan membesar pada setiap organisasi dan membesar pada setiap tingkatan hierarki yang lebih kecil atau rendah ya. Itu dia rantai komando. Nah, jadi bisa kita bayangkan kan bagaimana sebuah organisasi misalnya dari atas ke bawah, atau kita bisa membayangkan bagaimana hierarki atau tingkatan sebuah organisasi ya. Makanya tapi di sini ada kata bagaimana rantai komando. Biasanya rantai itu bagaimana? Biasanya rantai itu harus berkesinambungan ya, atau melingkar gitu kan. Nah, jadi di dalam rantai itulah bagaimana proses atau terjadinya tadi informasi di dalam sebuah organisasi tadi ya. Itu dia, makanya bagaimana hubungannya, itulah makanya dilambangkan atau diibaratkan dengan rantai. Nah, jadi bagaimana mereka akan berkaitan satu dengan yang lain. Itu dia artinya rantai ya. Nah, hubungan antara seorang atasan dengan para bawahannya, kan kalau kita lihat rantai saling mengunci dia kan? Ya enggak? Nah, jadi itu dia makanya dibilang rantai komandonya. Jadi harus saling mengunci dia. Nah, hubungan antara seorang atasan dengan para bawahannya yang dimulai pada posisi puncak organisasi, kemudian menyebar dan membesar pada setiap organisasi dan membesar pada setiap tingkatan hierarki yang lebih rendah. Ya. Nah,
dikatakan bahwa apabila masing-masing rantai komando tersebut digabungkan, maka terbentuklah rantai komando organisasi secara keseluruhan. Ya, itu dia maksudnya. Jadi rantai komando tadi misalnya dari atas itu dia baru ya itu akan terhubung satu sama yang lain. Karena misalnya dihubungkan, maka terbentuklah rantai komando secara keseluruhan. Itu dia maksudnya. Ada mau ditanya dari rantai komando? Oke, coba kita kalau tidak ada mau ditanya dari sini, coba sebentar ya 5 menit. Saya mau kemana? Oke, kita lanjut ya. Kalau tidak ada lagi mau ditanya, kita lanjut. Oke, udah hadir semua ini kayaknya nih. Ntar ya, saya absen dulu. Tiba mati ya. Nah, di sini coba kita lihat bagaimana gambar atau bagan yang menjelaskan atau tentang sebuah contoh rantai komando atau sering bisa aja kita sebut ini adalah contoh struktur organisasi ya. Nah, di dalam bagan ini bisa kita lihat tadi kalau kita kembali ke pengertiannya tadi bahwa dikatakan dikatakan bahwa rantai komando tadi adalah dimulai dari pemimpin paling puncak atau paling atas ya di dalam sebuah organisasi. Nah, di sini yang menjadi pemimpin puncaknya yaitu apa? Yaitu adalah direktur utama, ada kemudian dia mempunyai 3 komando di bawahnya, bisa direktur umum, direktur produksi, atau direktur pemasaran. Nah, kemudian masing-masing direktur ini mereka mempunyai bagian-bagian lain, ya itu yang tadi ada bagian keuangan, ada bagian SDM, dan sebagainya. Ada juga misalnya kalau di bagian produksi dia biasanya akan berkaitan dengan apa? Logistik, bagian produksi, ataupun bagian libang, ya. Nah, selanjutnya misalnya kalau direktur pemasaran akan berkaitan sama siapa? Biasanya ya ekspedisi ya, ataupun pemasaran. Nah,
Kemudian di sini ada bagian produksi. Produksinya ada produksi A, produksi B, produksi C, produksi D, dan apa nih? Seksi perencanaan dan pengendalian dan pengawasan dan mutu. Ya. Nah, apa yang mau kita lihat dari sini? Nah, di sini dikatakan bahwa contoh tadi kan direktur utamanya memiliki apa? Memiliki 3 bawahan langsung ya. Udah kita jelaskan siapa bawahan langsungnya, yaitu ada direktur umum, ada direktur produksi, ada direktur apa lagi nih? Pemasaran ya. Kemudian direktur umum tadi ada memiliki apa? Kemudian memiliki 2 bawahan, yaitu ada direktur produk apa? Direktur pimpinan bagian keuangan dan bagian SDM ya, dan selanjutnya itu dia. Nah, jadi dengan demikian akan terjadi apa? Apa yang mau kita lihat di sini? Nah, jadi yang mau kita lihat di sini adalah bagaimana hubungan langsung antara atasan dengan bawahannya, yaitu dimulai dari siapa? Yaitu dimulai dari pimpinan puncak ya, itu dia, hingga ke tingkatan hierarki paling rendah. Siapa di sini tingkatan hierarki paling rendah? Ayo, siapa tingkatan paling rendah di sini di dalam bentuk organisasi ini? Iya, jadi yang paling rendah adalah seksi produksi, baru apa lagi? Pokoknya ya seksi produksi A, produksi B, produksi C, dan selanjutnya. Nah, seksi-seksi inilah yang menjadi tingkatan paling rendah di dalam sebuah organisasi atau di dalam rantai komando tadi. Nah, di sini yang mau dikatakan adalah dengan adanya rantai komando bagaimana biasanya. Nah, jadi di sini maksudnya adalah dengan adanya rantai komando ya, dari mulai pemimpin siapa, pemimpin paling puncak hingga tingkatan paling rendah tadi ya, di dalam sebuah organisasi bagaimana? Yaitu biasanya akan menunjukkan bahwa pimpinan mempunyai peluang untuk mengatur seluruh bagian tingkatan manapun di dalam organisasi ya. Jadi ya itu dia gunanya tadi, rantai komando tadi. Berarti dia mempunyai wewenang di dalam memimpin atau di dalam mengatur semua tingkatan organisasi yang ada di bawahnya. Ya, itu dia. Contoh, di sini bagian keuangan tidak akan berhak mengatur siapa? Direktur pemasaran. Apa hubungan dia ke sana, ya kan? Karena kenapa? Karena nggak ada hubungannya di dalam rantai komando, ya. Nah, selanjutnya dikatakan bahwa rantai komando dari puncak hingga tingkatan hierarki terendah sesungguhnya menggambarkan hierarki otoritas resmi suatu organisasi secara lengkap ya. Jadi makanya tadi dikatakan bahwa sentralisasi tadi akan hanya mempunyai atau berlaku pada organisasi yang sifatnya bagaimana? Formal ya. Nah, hierarki otoritas resmi suatu organisasi secara lengkap ya. Nah, ada lagi mau ditanya dari sini? Kalau tidak ada mau ditanya dari ini, berarti gambar ini cukup jelas ya bagaimana menjelaskan sebuah rantai komando tadi. Nah, yang menjadi direktur utamalah di sini yang menjadi siapa? Pimpinan rantai komandonya tadi. Dia akan berhak mengatur seluruh rantai yang atau seluruh hierarki yang ada di bawahnya. Oke? Kalau tidak ada mau ditanya, kita lanjut. Nah, selanjutnya kita akan berbicara bagaimana pengambilan keputusan dalam sentralisasi, ya. Nah, jadi seperti kita ketahui, biasanya kan di dalam sentralisasi itu ya apa yang menjadi tugas-tugas misalnya manajer, dia posisinya apa ya, biasanya mereka akan membuat suatu yang namanya keputusan ya di dalam sebuah organisasi. Nah, jadi di sini para manajer tadi mereka akan menentukan atau manajer tertentu akan membuat suatu keputusan bagaimana bisa mengenai misalnya target, kebijakan, sasaran organisasi ya. Nah, setelah mereka membuatnya, kemudian bagaimana mereka akan membuat suatu keputusan tadi. Ya, bagaimana mereka akan nantinya akan mengelolanya ya.
dan bagaimana mereka akan melakukan aktivitasnya nanti setelah mereka merancangnya, kemudian mereka akan membuat keputusannya. Nah, disitulah mereka akan memikirkannya. Nah, di sini bagaimana? Nah, dikatakan di sini bahwa biasanya pengambilan keputusan biasanya dinyatakan sebagai penetapan pilihan alternatif untuk memilih pilihan yang dianggap lebih baik. Ya, maksudnya ketika kita sebelum memutuskan sesuatu atau misalnya kita menentukan sesuatu, nah kita harus analisa dulu atau kita harus teliti dulu mana nantinya yang akan dipilih, ya. Karena kalau kita misalnya di dalam organisasi, biasanya kalau misalnya para manajernya atau para pemimpinnya nanti salah membuat keputusan, dia akan mempunyai efek terhadap kelanjutan dari suatu organisasi. Nah, selain itu, informasi mengenai situasi yang perlu dikumpulkan oleh bawahan sebagai masukan bagi pengambil keputusan. Nah, makanya tadi kita berbicara tentang sentralisasi dan desentralisasi tadi. Ketika misalnya ada bawahan kita misalnya yang komplain atau misalnya dia menyarankan suatu kebijakan, nah itu perlu bagaimana? Perlu kita dengarkan atau perlu kita ketika kita dikasih masukan, nah kita akan mendengarkan kemudian akan kita review. Itu gunanya untuk apa? Yaitu ketika misalnya seseorang memberikan kita masukan, bagaimana kita nantinya mengambil sebuah keputusan. Itu penting, ya. Itulah makanya ada yang namanya diskusi, baru apalagi ada rapat. Gunanya itu untuk apa? Ya untuk mengambil suatu kebijakan atau keputusan yang nantinya akan diputuskan oleh atasan kita. Ya, itu dia. Baru bagaimana? Baru harus informasi harus baik dan benar. Ya, ini yang paling penting. Nah, di dalam sebuah organisasi tadi, ketika misalnya arus informasinya kita katakan arus informasinya kurang lengkap atau kurang bagus, biasanya akan berimpact atau akan berdampak terhadap pengambilan suatu keputusan. Contoh, ketika misalnya kita pengen membuka sebuah usaha. Nah, kemarin kan udah belajar bagaimana bagaimana risiko. Pernah kan kemarin mendengar kata risiko atau informasi tadi kan harus bagaimana? Harus jelas, ya. Bagaimana ketersediaan informasinya nantinya. Itu dia. Makanya ketika kita misalnya mau membuka bisnis, kita juga harus memikirkan bagaimana risiko ke depannya. Ya, itu dia. Nah, selanjutnya perbedaan rencana dari pelaksanaan antara pihak yang melaksanakan dan perencana. Ya, itu dia. Nah, ada mau ditanya dari sini? Oke, kalau tidak ada, coba kita lihat di sini apa kesimpulannya di buku kita. Dikatakan di sini apa nih? Nggak ada ya kesimpulannya ya. Ya, jadi perlu kita ingat ya. Jadi kalau misalnya di dalam sebuah sentralisasi tadi ya, jadi eh, itu akan bersifat bagaimana pengambilan sebuah keputusan, itu aja intinya ya. Nah, contoh di sini di buku kita misalnya bagaimana contoh seorang gubernur suatu provinsi mengirim radiogram kepada seorang camat. Oh, enggak ini. Oke, kita lanjut aja. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu bagaimana pentingnya derajat sentralisasi yang sesuai. Ya, jadi ini berbicara tentang seberapa derajat atau seberapa banyak sentralisasi itu biar sesuai di dalam sebuah organisasi. Nah, jadi ini bagaimana cara mengukurnya? Sebenarnya tidak ada dibuat di bukunya cara mengukurnya. Nah, cuma kita akan lihat di sini alasan yang menyebabkan organisasi perlu melakukan desentralisasi. Itu dia intinya. Ya. Nah, karena kenapa kita perlu melakukan desentralisasi? Yaitu tadi karena biasa misalnya ketika kita menunggu suatu keputusan yang sifatnya sentralisasi mungkin membutuhkan waktu yang lama. Habis itu kebijakan kita dibatasi. Selain itu apa lagi?
Ya, yang namanya sentralisasi, ya apa-apa harus bersifat dari pusat. Nah, di sini dikatakan bahwa alasan yang menyebabkan organisasi perlu melakukan desentralisasi. Makanya kita katakan tadi bahwa sentralisasi itu tidak sepenuhnya mempunyai atau mempunyai dampak positif. Ya, pasti ada juga yang namanya kelemahannya. Nah, makanya dari situ karena sentralisasi tadi tidak selamanya bersifat positif, akhirnya bisa suatu organisasi melakukan yang namanya desentralisasi. Yang pertama dikatakan bahwa organisasi perlu mampu bereaksi secara cepat terhadap perubahan kondisi, ya, terhadap perubahan kondisi terutama pada fungsi atau bagian di mana perubahan itu terjadi. Nah, jadi desentralisasi tadi ya perlu mampu bereaksi secara cepat terhadap perubahan kondisi terutama pada fungsi di mana bagian atau perubahan itu terjadi. Itu dia. Nah, yang kedua dikatakan bahwa desentralisasi memberikan peluang untuk bertindak secara cepat. Benar nggak kalau misalnya sentralisasi tadi? Kalau misalnya udah keputusan itu misalnya diambil oleh daerah, bagaimana biasanya kebijakannya? Atau bagaimana jalannya cepat atau lambat? Biasanya sifatnya akan lebih cepat. Karena kita tidak menunggu waktu ya. Karena kalau misalnya kita menunggu kebijakan dari atas, biasanya itu akan membutuhkan waktu yang bagaimana? Yang lebih lama ya. Jadi itulah makanya diperlukan juga desentralisasi. Misalnya kalau terjadi emergensi, contohnya terjadi apalah kira-kira yang sifatnya urgent gitulah. Nah, kalau misalnya harus nunggu dulu kebijakannya dari atasan atau dari pusat, mungkin akan terjadi masalah besar. Nah, disitulah akhirnya dibuatlah kebijakan bahwa desentralisasi tadi bagaimanapun penting ya. Itu dia. Contoh, misalnya di rumah sakit lah yang paling banyak mungkin terjadi desentralisasi. Karena kenapa? Mungkin pengambilan keputusannya harus cepat. Kalau misalnya nunggu keputusannya mungkin akan berpengaruh terhadap siapa? Bahwa pasien biasanya seperti itu. Nah, selanjutnya nomor 3, reaksi atau tindakan untuk menyesuaikan diri terhadap perubahan cukup dilakukan di unit atau bagian yang terdekat terhadap perubahan. Ya, jadi ketika misalnya kita ada mau peningkatan karir ya atau misalnya ada pelatihan, ya kita cukup bagaimana? Cukup diadakan di daerah. Yang keempat, mampu bereaksi secara cepat terhadap perubahan kebutuhan konsumen maupun bereaksi terhadap tingkatan para pesaing. Ya, itu dia. Siapa yang bilang? Oh, oke. Oke. Thanks ya, thanks ya. Maaf ya, sebentar nggak nyampe 5 menit. Profesor saya mau turun ke bawah. Saya mau antar ya.
Aduh, capek. Oke, kita lanjut ya. Aduh, profesor saya baru pulang jam segini, cobalah. Pening saya. Udah setengah 12 dia masih di sini. Iya, masih di lab kami. Ternyata tiba-tiba dia datang ke lab saya. Ya udahlah, gak apa-apa. Udah saya antar kok dia ke keluar. Oke, kita lanjut aja. Nah, selain itu, bagaimana pentingnya derajat desentra? Kenapa? Iya capek aku loh. Dari lantai 4 jalan ke bawah nggak naik lift. Iya, ntar ya, nggak apa-apa. Biar sempat kita bahas tugas kita bentar lagi, sedikit lagi ini. Oke, nah selain itu dikatakan di sini bahwa mampu membuat masukan informasi yang akan dijadikan dasar pengambilan keputusan menjadi lebih terperinci ya. Jadi itu tadi, karena sifatnya desentralisasi tadi itu ya harus membuat masukan informasi ya ketika misalnya kita memberikan kebijakan atau memberikan masukan kepada atasan kita. Nah, disitulah nanti sentralisasi mereka akan bagaimana mereka mempertimbangkannya ya, kemudian mereka mengambil keputusannya atau tidak ya, itu dia. Nah, selain itu desentralisasi juga dapat meningkatkan motivasi karyawan karena keterlibatan mereka dalam pengambilan keputusan seringkali membuat mereka menjadi lebih bersemangat ya. Jadi ini dia gunanya desentralisasi. Ketika misalnya kita bekerja, contoh teman-teman bekerja misalnya, tetapi segala sesuatunya atau kebijakannya semua diambil oleh atasan kita. Kita tidak pernah ditanya apapun. Misalnya, bagaimana kira-kira pekerjaannya baik atau enggak? Paling contoh sederhana gitu kan. Selanjutnya, ketika misalnya kita tidak pernah dimintai pendapat atau masukan gitu. Bagaimana misalnya ada komplainan enggak gitu kan? Ada masukan nggak yang mau kita sampaikan supaya misalnya proses produksinya lebih bagus atau bagaimana pekerjaannya lebih berjalan lancar. Nah, di sini desentralisasi tadi itulah gunanya tadi ketika misalnya seorang karyawan tadi misalnya ketika dia ikut terlibat, misalnya nih kita dimintai pendapat, kita kira-kira senang atau tidak. Nah, disitulah bersifat desentralisasi tadi berguna. Contoh, terus terang aja ketika misalnya kita bekerja, kita sering misalnya dimintai pendapat, kita senang atau enggak gitu kan. Makanya kita kembali dulu ke teori X dan Y kemarin. Nah, kita di sini sifatnya yang mana gitu loh. Ya, itulah gunanya desentralisasi. Ketika kita misalnya karyawan yang bersifat tipe X, bagaimana? Dan kalau karyawan yang bersifat tipe Y, bagaimana? Itu ya, kemarin ya kita belajar ya bagaimana teori X dan teori Y, itu dia. Nah, jadi ketika misalnya kita desentralisasi, kita dimintai pendapat, kemudian pendapat kita atau kebijakan kita misalnya dipergunakan, itu akan memotivasi kita untuk bekerja lebih baik itu dia. Iya, lebih semangat. Ketika kita contoh paling kecil aja ketika kita diapresiasi sesuatu, misalnya kita diapresiasi atas kinerja kita yang bagus, biasanya kita akan lebih bersemangat. Ya enggak, bener enggak? Coba kalau kita misalnya mengerjakan sesuatu, tetapi kita diapresiasi, dan ketika kita mengerjakan sesuatu tidak diapresiasi, bagaimana apanya perbedaannya? Pasti kita ada perbedaan ya kan? Ya itu, iya itu dia bedanya ya. Nah, selain itu kita perlu mempelajari bagaimana hubungan sentralisasi, kompleksitas, dan formalisasi. Nah, yang pertama ini bagaimana hubungan sentralisasi dengan kompleksitas ya. Jadi beberapa penelitian sebenarnya
di buku kita dikatakan ada temuan menunjukkan ya bahwa sentralisasi dan kompleksitas menunjukkan hubungan yang negatif. Sebenarnya mereka tidak ada hubungannya ya. Nah, desentralisasi biasanya terjadi karena derajat kompleksitas organisasi yang tinggi ya. Itu dia. Jadi desentralisasi tadi karena kompleksitas organisasi yang tinggi. Jadi kemarin bagaimana semakin kompleks organisasinya, biasanya hierarkinya semakin bagaimana? Semakin tinggi. Iya. Jadi itu dia, makanya desentralisasi di sini karena apa? Karena derajat kompleksitas tadi yang tinggi. Karena apa-apa harus diambil oleh pemimpin siapa? Pusat dia. Semakin banyak karyawan yang mengikuti pendidikan profesional, ya. Itu dia. Nah, baru yang selanjutnya derajat kompleksitas yang tinggi biasanya diikuti oleh meningkatnya desentralisasi dalam organisasi. Itu dia sama seperti nomor 2, cuma kata-katanya aja dibedakan ya. Sebenarnya pengertiannya sama. Ketika derajat kompleksitas tadi tinggi, ya tingkat desentralisasinya bagaimana akan meningkat. Ya. Oke. Nah, yang kedua, bagaimana yang kedua? Apa hubungan sentralisasi dan formalisasi? Ya, sama. Jadi di sini juga terdapat hubungan negatif antara sentralisasi dengan formalisasi, ya. Nah, yaitu bagaimana? Yaitu ditemukannya bahwa organisasi yang bersifat formalisasi tinggi ternyata biasanya bersifat desentralistik, ya. Jadi katanya bahwa formalisasi yang tinggi ya, organisasi yang bersifat formalisasi tinggi ternyata biasanya bersifat desentralistik ya. Makanya tidak ada tadi katanya hubungan sentralisasi dan formalisasi. Nah, yang kedua, organisasi yang anggotanya banyak tenaga profesional biasanya ditemukan formalisasi yang rendah dan desentralisasi. Karena kenapa? Biasanya nih, kalau misalnya katanya di dalam organisasi tadi banyak anggota profesionalnya. Karena mereka tidak perlu diatur. Iya nggak, kalau kita kemarin belajar bagaimana profesional itu. Mereka suka nggak diatur? Mereka pengennya bebas kan? Iya nggak? Nah itu dia. Makanya dibilang profesional tadi biasanya ditemukan pada formalisasi yang rendah dan desentralisasi. Maksudnya di sini semakin banyak anggota dalam organisasi tadi yang bersifat profesional, nah desentralisasinya tadi bagaimana akan semakin rendah ya. Nah, selanjutnya ini apa ini? Kok udah penutup aja nih. Nah, yang selanjutnya bagaimana? Oke, coba kita lihat di sini bahwa kesimpulannya ya. Ini kesimpulannya dari materi kita. Dikatakan bahwa sentralisasi merupakan derajat atau tingkat konsentrasi yang diberikan kepada pemegang otoritas resmi, baik berupa individu, unit, bagian, ataupun tingkatan hierarki yang memiliki kebebasan. Nah, ini hanya mengulang bagaimana tadi pengertian dari dari sentralisasi tadi. Ya, yang intinya di sini adalah kita harus ingat bahwa sentralisasi tadi bersifat dari pusat ya. Nah, itu hanya berlaku pada otoritas resmi. Oke? Oke, kita lanjut. Nah, yang perlu kita lihat di sini adalah bagaimana derajat pengendalian yang dipegang oleh seseorang terhadap keseluruhan proses pengambilan keputusan bisa digunakan untuk mengukur tingkat sentralisasi suatu organisasi. Ya, coba kita lihat di sini dikatakan bahwa derajat pengendalian yang dipegang oleh seseorang ya terhadap keseluruhan proses pengambilan keputusan bisa digunakan untuk mengukur tingkat sentralisasi suatu organisasi. Nah, proses pengambilan keputusan yang biasanya terdiri dari 5 langkah. Nah, ini dia tadi 5 langkahnya ya. Yang pertama yaitu kita harus pengumpulan informasi yang disampaikan kepada pengambil keputusan mengenai alternatif tindakan yang bisa dilakukan. Itu dia. Ini perlu diingat ya, bagaimana 5 langkah proses pengambilan keputusan ya. Ini yang pertama adalah bagaimana pengumpulan informasi
yang disampaikan kepada pengambil keputusan. Itu dia. Jadi informasi tadi kita harus tahu. Nah, sebelum misalnya kita mengambil suatu tindakan atau keputusan, kita harus tahu dulu bagaimana informasi yang sebenarnya. Kemudian kita akan memikirkan bagaimana alternatif nanti atau tindakan yang harus dilakukan. Yang kedua, bagaimana harus mengartikan dan memproses informasi yang telah dikumpulkan ya. Jadi ketika misalnya kita menerima informasi, nah kita juga harus tahu bagaimana cara memprosesnya. Kira-kira informasi ini valid atau tidak? Kira-kira informasi ini bisa nggak dipertanggungjawabkan? Nah, ketika misalnya kita sudah memutuskan atau kita sudah mendapatkan informasi itu, kemudian kita akan bagaimana? Memberikan saran kepada pengambil keputusan mengenai sebaiknya yang mana yang harus dipilih. Ya, jadi kita harus perlu mempertimbangkan dulu keputusan mana nantinya yang harus diambil atau kebijakan mana nanti yang harus kita ambil. Nah, itulah gunanya kita bagaimana memproses suatu informasi. Nah, yang ketiga, pengambil keputusan menetapkan pilihan keputusan. Ya, jadi setelah mereka memproses informasi tadi, mereka sudah mempertimbangkannya, mereka sudah memilihnya, mereka sudah sudah menganalisanya, sudah diberikan saran. Nah, kemudian mereka harus menetapkannya, yang mana yang harus diambil atau dipilih. Nah, yang keempat, meresmikan keputusan yang diambil. Nah, ketika kita sudah memilih, kemudian kita harus menyampaikannya atau kita harus meresmikannya. Ya, kita akan sampaikan. Setelah itu baru kita laksanakan. Biasanya keputusan itu ya kalau nggak mau dilaksanakan, untuk apa suatu kebijakan dibuat? Benar nggak? Kebijakan itu dibuat karena memang berpengaruh atau ada dampaknya. Ya, kira-kira seperti itu ya. Nah, yang selanjutnya dikatakan di sini bahwa desentralisasi mengurangi kemungkinan terjadinya pengumpulan informasi yang berlebihan pada tingkatan hierarki yang tinggi dalam organisasi. Ya, jelas karena ketika misalnya informasi atau arus informasinya harus berasal dari sentralisasi, bagaimana biasanya? Ya, mereka harus membutuhkan banyak informasi. Nah, ketika tadi informasinya dari desentralisasi atau dari cabang, nah kita hanya perlu membutuhkan sedikit informasi untuk melaksanakan kegiatan suatu organisasi. Dan di sini dikatakan bahwa desentralisasi juga memberikan peluang untuk memberikan masukan informasi yang lebih terperinci. Kenapa dia di desentralisasi itu lebih terperinci? Yang berkaitan dengan suatu permasalahan. Kenapa? Karena biasanya yang permasalahan yang terjadi itu biasanya di mana? Tingkatan paling bawah, karena disitulah yang menjadi pusat dari kegiatan. Nah, contoh, ketika misalnya di dalam sebuah department store atau misalnya di dalam sebuah, katakanlah retail. Nah, yang menjadi pusat permasalahannya di situ di mana coba? Pasti di bagian penjualan, di tokonya gitu kan? Iya nggak kira-kira? Nah, yang perlu digali informasinya atau pengen diketahui ya kita harus langsung bagaimana terjun ke toko. Iya, atau kita perlu langsung bagaimana misalnya staff-staffnya jualan, mana konsumennya. Disitulah kita secara langsung akan tahu ya, itu dia. Makanya desentralisasi itu memberikan masukan informasi yang lebih terperinci. Nah, makanya biasanya kalau misalnya terjadi permasalahan, misalnya nih, yang tadi misalnya di department store atau di retail biasanya, tiba-tiba terjadi penurunan penjualan yang drastis. Siapa yang ditanya pertama sekali? Iya, jelas kan? Pasti manajernya atau misalnya store manajernya akan menanya kepada karyawan yang iya, tapi ya bolehlah supervisor misalnya. Kenapa ini kira-kira apa permasalahannya? Nah, yang perlu ditanya adalah orang yang langsung bekerja di bagian penjualannya. Itu dia. Nah, dikatakan di sini akan mampu memberikan kemampuan bereaksi secara lebih cepat. Ya, itu tadi ketika misalnya mungkin tidak ada diskon, mungkin itu menjadi keluhan siapa? Keluhan karyawan. Nah,
Coba ketika misalnya mereka melakukan kebijakan desentralisasi, kemudian minggu depannya dilakukan diskon misalnya gitu kan. Nah, kira-kira ada nggak impact-nya, ada nggak bedanya? Nah, itu dia ya. Dan mampu meningkatkan motivasi karyawan. Ya, itu udah jelas ya tadi ketika misalnya kita dilibatkan dalam suatu organisasi, kita dikasih pendapat, kita dimintai pendapat atau dikasih kebijakan gitu kan. Nah, kita biasanya akan lebih termotivasi. Nah, dan bisa digunakan sebagai alat untuk perangkat untuk melatih para manajer agar memiliki kemampuan yang lebih baik dalam mengambil keputusan. Nah, inilah misalnya kalau kita misalnya manajer cabang, nah disinilah kita di challenge atau ditantang. Nah, eh, bagaimana kita nantinya dalam mengambil keputusan. Kira-kira kebijakan yang kita ambil bagus atau enggak. Nah, inilah menjadi salah satu tantangan atau menjadi kesempatan bagi para siapa? Para manajernya. Oke, ada mau ditanya dari sini? Coba kalau nggak ada mau ditanya, biar kita lanjut ke apa nih? Kita bahas soal kita ya. Tapi nanti dibilang ya sama Mbak siapa namanya itu? Mbak Siti Alfiah. Tetap aja dikirim tugasnya ya. Nggak apa-apa. Nanti. Tapi jangan ada yang nanti yang jadi ngirim tugasnya terlambat ya. Gara-gara ini tapi jadi terlambat nanti ngirim tugasnya. Oke. Ada yang tugas kita yang mau ditanya nomor berapa? Ada nggak yang mau ditanya tentang tugas kita? Kalau nggak, biar kita bahas secara singkat, padat, dan jelas. Oke, kalau nggak ada kita bahas aja ya. Nah, oke, yang pertama kemarin kita masuk ke soal yang pertama. Apa itu kemarin ya? Tunggu dulu. Oh ini aja ya, biar aja ya. Ini nggak apa-apa. Nah, yang pertama kemarin adalah jelaskan sasaran aktual dalam organisasi. Apa yang menjadi sasaran aktual dalam organisasi? Nah, yaitu biasanya sasaran aktual itu yang bagaimana? Adalah sasaran yang diinginkan atau sasaran sebenarnya, ya. Nah, yaitu adalah apa itu sasaran aktual kemarin? Yaitu adalah sasaran yang sebenarnya diinginkan yang merupakan tujuan yang dalam praktik diikuti oleh organisasi yang menunjukkan mengenai apa yang sebenarnya diinginkan ya. Jadi kalau misalnya kita berbicara tentang aktual berarti itu yang memang benar-benar diinginkan dalam apa? Dalam organisasi ya. Nah, jadi ya itu yang menjadi sasarannya ya. Oke. Yang tujuannya dari sasaran aktual apa? Menggambarkan tujuan atau sasaran jangka pendek ya, dan merupakan beda ya dari sasaran resminya ya. Oke. Nah, pokoknya nanti kalau misalnya ada sasaran aktual dikatakan ya itulah sasaran yang mau benar-benar ingin dicapai dalam suatu organisasi. Oke, itu dia gunanya. Ada kan kemarin kita berbicara tentang sasaran resmi sama sasaran aktual. Ya, itu udah tau lah ya bedanya yang mana. Nah, yang nomor 2. Ada 4 sasaran menurut si Kilman dan si Harden ya. Yang pertama apa itu? Jelaskan ya, cuma dibilang jelaskan ya. Yang pertama yaitu apa? Ada ya efisiensi internal. Itu apa? Yang menunjukkan efektivitas organisasi dalam menggunakan berbagai macam sumber yang dimiliki ya, itu dia. Nah, yang kedua yaitu efisiensi eksternal. Efisiensi eksternal itu menggambarkan kemampuan organisasi dalam mendapatkan apa? Semua jenis sumber yang diperlukannya. Ya, bidang sasaran ini biasanya identik dengan apa? Pengukuran efektivitas organisasi melalui pendekatan sumber dengan memberikan apa? Perhatian terhadap kemampuan organisasi yang dibinanya ya. Nah, yang ketiga yaitu efektivitas internal ya. Apa itu? Menunjukkan besarnya hasil kerja para personel dalam suatu organisasi bidang sasaran ya. Yang keempat adalah efektivitas apa? Eksternal. Bagaimana ini menggambarkan organisasi untuk memberikan rasa puas ya. Nah, sehingga organisasi ini identik dengan pengukuran efektivitas organisasi melalui apa? Pendekatan konstituensi. Ya, itu dia. Nah, nomor 3. Oke.
Apa ini nomor 3? Jelaskan 3 otoritas dalam organisasi. Ya, yang pertama kemarin adalah apa tuh? Ya, otoritas rasional legal. Yang kedua otoritas tradisional dan otoritas karismatik. Ya, kalau yang legal itu karena apa? Muncul karena kepercayaan karyawan terhadap legalitas aturan ya. Makanya kalau kita misalnya ada kata legal, biasanya itu bersifat bagaimana hukum resmi gitu ya kan. Nah, itu dia. Oke, selanjutnya kalau tradisional itu bagaimana? Yang bersifat bagaimana kepercayaan terhadap tradisinya ya. Mungkin karena seseorang tadi bagaimana mempunyai hak untuk memerintah. Biasanya ini apa kemarin sifatnya saya jelaskan. Misalnya kepala suku. Masih ada kan sekarang masih ada kerajaan. Biasanya apa lagi? Bisa gereja ya kan atau pokok pemuka agama gitulah kan bisa ya. Nah, kalau yang karismatik apa? Otoritas yang muncul pada diri seseorang yang mempunyai karakter pribadi yang luar biasa yang menyebabkan orang tersebut iya. Jadi sebenarnya karismatik ini dibawa lahir atau di ini kemarin kita bilang. Ini udah biasanya ini bawaan lahir ya kan. Pernah nggak kalian ketika misalnya melihat seseorang kata ketika dia berkarisma, dia memang nggak marah sama kita atau misalnya, tapi kita kayaknya benar-benar bukan takut sih dibilang, tapi segan gitu kan. Tapi kan ada orang yang eh, biarpun dia kayaknya nampaknya dia wah gitu, eh, mewah atau apa, tapi kita kayak menganggapnya biasa aja gitu loh. Cuma ketika ada seseorang yang mempunyai karisma, nah kita serasa oh iya ini orang bagus ya gitu loh. Kita merasa mengagumi gitu. Itulah bedanya karismatik ya. Makanya jadilah orang yang berkarismatik katanya. Karena nggak semua orang memiliki karismatik. Benar nggak? Oke, yang nomor 4, jelaskan perbedaan diferensiasi horizontal dan vertikal. Nah, ini paling gampang ini kemarin ya kan. Kalau yang horizontal itu yang menggambarkan apa? Derajat perbedaan antara unit-unit organisasi yang menjalankan fungsinya masing-masing ya. Kalau yang menunjukkan apa? Tingkat perbedaan antara unit menurut orientasi personal ataupun jenis tugasnya. Itu dia kalau apa? Diferensiasi horizontal. Nah, kalau vertikal itu menunjukkan apa? Hierarki. Ya, makanya kalau kita diingat ya, kalau misalnya kalau vertikal itu berarti dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah sama aja. Tetapi kalau horizontal yaitu sama, hanya membedakan mereka apa? Unitnya. Itu aja yang membedakannya. Ya. Oke. Nomor 5. Ya, ini berbicara tentang teori X dan teori Y. Nah, di sini tadi kita udah jelaskan bagaimana seorang karyawan, bagaimana menurut atau pandangan manajer tentang teori X. Ini diingat ini paling teori X ini mana tak sering ini muncul ini apa ditanya atau ujian mungkin mana tahu ada ya. Nah, jadi teori X tadi itu bagaimana biasanya mereka sifatnya ini yang kurang bagus lah gitu ya. Iya, iya kurang bagus, jangan kita bilang negatif. Nanti macam nggak ada positifnya gitu ya kan. Ya, jadi yang sifatnya kurang bagus gitu kan. Nah, beda kan kalau misalnya ketika dibilang kau kok bodoh banget katanya gitu kan. Dan artinya sebenarnya sama-samanya tujuannya. Cuma ketika dibilang kamu kok kurang pintar gitu kan daripada dibilang kau kok bodoh gitu. Nah, sebenarnya arti konotasinya sama. Sebenarnya mengatakan bahwa dia sebenarnya tidak pintar, tapi beda ininya kata-katanya itu aja. Oke. Nah, kalau yang XX ini yang kurang baik lah ini untuk karyawan. Biasanya yang kurang malas. Mereka hanya bekerja ketika bagaimana diawasi, habis itu atau ketika diancam ya. Dan bagaimana lagi? Kurang memikul tanggung jawab. Ini yang penting. Ya, iya kurang kreatif. Karena ketika kita bekerja, kita pasti dikasih apa? Tanggung jawab, ya. Nah, dan biasanya mereka akan menempatkan apa? Rasa aman. Jadi orang-orang seperti ini di dalam perusahaan biasanya karirnya akan tetap iya jarang berkembang ya. Dia akan menjadi
Misalnya kalau misalnya dia masuk dari awal 10 tahun, 5 tahun, 10 tahun akan di situ terus dia. Karena dia udah nyaman. Kenapa? Ya tergantung kalau misalnya kan kalau misalnya dipecat itu mungkin karena ada kesalahan. Tapi kan karena di sini sifat karyawannya, kalau dia masih melakukan pekerjaannya kan nggak masalah. Kalau tidak dia melakukan kesalahan yang fatal. Tetap iya, dia tidak akan ada promosi karena memang orang-orang seperti ini dia nggak akan bisa jadi seorang pemimpin gitu loh. Ya dia udah senang dengan posisinya yang ada saat itu. Dia tidak mau dibuat beban yang banyak gitu kan. Pernah kan kita lihat orang-orang seperti itu. Bahkan dulu teman saya waktu bekerja ya banyak seperti itu ketika dikasih misalnya nih pekerjaan mereka merasa ih ini aja gitu kan. Baru habis itu dikasih tanggung jawab ya udah itu aja dikerjakan hasilnya biasa aja gitu loh padahal ketika kita bekerja ketika kita misalnya mempunyai hasil yang bagus itu kan mungkin ya nggak diperhatikan ataupun nggak diperhatikan ya itu masalah belakang tapi ketika misalnya kita diapresiasi atau misalnya pekerjaan kita di apa diperhatikan bagaimana itu akan menguntungkan terhadap siapa terhadap kita kan nah makanya biasanya orang-orang yang bersifat atau dalam teori X ini ke dalam masuk dalam teori X ini biasanya ya itu tadi orangnya atau karirnya akan lama biasanya seperti itu ya nah kalau yang tipe Y ya itu dia tadi ketika mereka dikasih tanggung jawab akan senang baru bagaimana mereka akan bekerja dengan baik habis itu bisa mereka akan mengendalikan atau mengontrol dirinya ya baru ketika dikasih tanggung jawab bahkan akan bertanggung jawab penuh dan biasanya kreatif dan loyal itu dia ya oke itulah tentang tugas kita ada lagi yang mau ditanya tentang tugasnya ini biar ada nanti kayak reviewnya gitu makanya saya buat ulah inilah inti apanya inti pelajaran kita yang tiga bab kemarin. Tiga apa nih? Tiga apanya namanya nih? Nah, bukan. Maksudnya tiga bab sebelumnya. Ya, itu dia. Oke, kalau nggak ada lagi mau ditanya, ada mau ditanya? Bertanya lah apa ya? Mana tahu ada yang mau ditanya tentang materinya, entah ininya yang kurang jelas. Aduh, janganlah itu itu di luar. Oh, maksudnya yang berhubungan tentang materi kita. Oke, nanti kita